Kalau kamu gampang banget punya bayangan tentang beberapa tahun ke depan, mungkin kamu punya talent futuristik. Atau kalau ada pertanyaan, 5 tahun ke depan, kamu mau jadi apa? Dan kalau kamu bisa menjelaskan, aku mau ini, mau itu, bikin ini, bikin itu, mau jadi ini, dan lain sebagainya, mungkin juga kamu punya talent futuristik. Atau kalau ditanya nih, perkembangan AI udah sedemikian rupa, kira-kira 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan nanti pekerjaan akan kayak gimana ya? Dan kalau kamu bisa ngejawab itu dengan cepat, dengan analisa yang cukup baik, mungkin kamu tuh punya talenta futuristik. Teman-teman, hari ini belajar bareng Armenia. Tiap Jumat jam 19.30 akan belajar satu talenta yang keren banget, yaitu talent futuristik. Aku kasih judul malam hari ini adalah Leading with Vision. Kenapa futuristik ini tuh jadi satu talenta yang keren banget? Karena dalam Gallup Clifton Strengths, talenta ini ada di domain strategic thinking. Jadi orang-orang yang punya talenta futuristik itu tahu gambaran ke depan, seneng banget ngomongin masa depan, punya visi yang jelas ke depan mau ngapain. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam, lebih detail tentang talent ini, teman-teman. Oke, kita mulai ya. Aku mau sapa-sapa dulu buat teman-teman yang sudah hadir. Thank you. Terima kasih, senang sekali. Oke, hari ini aku mau bacain dulu kartu talent tentang futuristik ya teman-teman ya. Apa itu talenta futuristik? Mereka yang punya talenta ini terinspirasi oleh masa depan dan apa yang bisa terjadi. Mereka memberi energi kepada orang lain dengan visi masa depan mereka. Jadi kalau boleh digarisbawahi, talenta futuristik ini tuh punya gambaran yang clear banget tentang masa depan. Dan mereka menginspirasi orang lain dengan visinya mereka yang sangat jelas itu. Nah, aku bacain lebih detail ya. Orang dengan talenta futuristik ini bergairah akan hari esok. Saya akan mengantisipasi dan akan selalu berimajinasi. Kemudian, orang talenta futuristik ini suka inspirasi yang muncul dari impiannya. Yang dibenci apa? Kepuasan dengan status quo. Jadi kalau stuck di situ aja nggak suka, maunya tuh melangkah maju ke depan, langkahnya tuh panjang jauh ke depan gitu ya. Terus kebutuhannya apa? Saya butuh kesempatan untuk berbicara tentang ramalan akan masa depan. Nah, keren banget ya talenta futuristik ini. So teman-teman, aku juga mau share kalau ada pertanyaan nih. Dunia sekarang tuh, terutama dunia kerja tuh banyak yang berubah ya. Contoh, semakin digital, semakin menggunakan AI-nya semakin besar. Kemudian banyak kerjaan juga dilakukan dengan remote ya, atau hybrid, atau kerja online pun sekarang bisa yang menghasilkan banyak cuan. Jadi kayak, wah berkatnya banyak banget tuh dari orang-orang yang bisa memanfaatkan digitalisasi. Contoh nih ya teman-teman ya, kalau dulu tuh orang kalau ada masalah maunya tuh dilayaninnya sama CS ya, betul ya. Aku pribadi sebenarnya masih kayak gitu, masih kayak kalau ketemu sama orang tuh lebih clear gitu ya. Tapi ternyata sekarang tuh ada yang namanya chatbot ya, itu bahkan bisa membantu menanyakan juga dengan clear, dengan detail, jawabinnya tuh juga dengan bagus, dengan cantik, sampai kita tuh kebingungan, ini sebenarnya orang atau robot yang jawab gitu ya. Saking kerennya dunia digital zaman sekarang. Atau banyak orang kerjaan marketing, pemasaran ya, tapi sekarang juga udah mulai banyak banget yang jadi content creator, jualan di media sosial. Jadi nggak ketok pintu lagi, tapi
dengan media yang kita punya, dengan WhatsApp, dengan Instagram, dengan TikTok, kita bisa loh melakukan marketing dengan ala zaman now sekarang gitu ya, zaman sekarang gitu. Terus contoh lagi di dunia kerja, HR ya teman-teman ya, apalagi dulu aku lulusan psikologi, banyak banget recruiter, headhunter, juga penting nih menganalisa nih orang bagus atau enggak untuk bisa direkrut di satu perusahaan. Tahu nggak teman-teman? Ternyata sekarang bahkan udah bisa pakai yang namanya talent data analysis. Jadi, wah, banyak akan pekerjaan yang tergantikan ya kalau balik lagi pertanyaannya 5 atau 10 tahun ke depan, kalau kita nggak memanfaatkan AI atau hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi, aduh bakal ketinggalan. So, apa yang harus kita lakukan nih? Terutama orang-orang yang punya talent futuristic. Pasti hebatnya adalah mereka udah tahu nih, ke depan tuh memang ada satu quote yang keren banget nih ya. Aku mau share nih. Jangan tunggu masa depan itu datang, tapi jadilah orang yang menciptakan masa depan. Ini adalah quote-nya orang-orang dengan talenta futuristic. Aku ulang sekali lagi ya teman-teman ya. Jangan tunggu masa depan akan datang, tetapi jadilah orang yang menciptakan masa depan itu. Teman-teman kebayang ya yang namanya, atau bukan kebayang, tahu dong yang namanya Elon Musk dengan talent futuristiknya dia. Dulu ketika orang ngetawain apa itu mobil listrik, tapi ternyata dia ciptain, dan sekarang di jalan-jalan kita kayak kanan kiri, depan belakang banyak banget ngeliatin mobil listrik lah, motor listrik lah, sepeda listrik lah. Padahal nggak ada yang ngebayangin itu bakal terjadi, tapi ternyata dia bisa jadi pelopornya. Bener-bener jangan nunggu masa depan dateng, tapi ciptain masa depan itu. Bahkan ketika orang pada ribut ngapain sih eksplorasi ke Mars, dia lakuin itu loh teman-teman. Sampai punya perusahaan sendiri untuk mengeksplor luar angkasa ya. Kalau kita kayak aduh, hidup di dunia ini aja masih ribet banget, ini dia udah pandangannya jauh ke depan. Satu lagi tokoh, teman-teman tahu kan yang namanya Mark Zuckerberg yang nyiptain Facebook. Kebayang ya, teknologi itu dulu tuh cuman dipakai di komunitasnya dia aja, di teman-temannya dia aja. Tapi impact-nya ternyata bisa sampai satu dunia saling kenal dengan yang namanya Facebook itu. Bahkan Don Clifton yang menciptain Gallup Clifton Strengths, salah satu talentanya juga futuristic. Artinya dia punya bayangan ke depan, sudah memikirkan kalau dia sukses melakukan penelitian tentang talent ini, orang-orang tuh bakal amazed, bakal merasa bersyukur karena orang tahu jadi versi terbaik dirinya berkat assessment, berkat ngerjain namanya psychological positive test, itu karyanya Don Clifton. Makanya salah satu yang aku share tentang talent futuristic ini adalah salah satu dari 34 talent yang akhirnya tuh di-create oleh Don Clifton. Kebayang ya teman-teman ya, 20 tahun lebih harus meriset. Kalau dia udah ngerasa capek banget, udahlah nggak usah gitu ya, gimana dong gitu. Tapi kerennya dia tuh bener-bener mau belajar, mau terus riset, sampai akhirnya terciptalah 34 talenta ini yang sangat bermanfaat buat hidup kita dalam sehari-hari. Jadi aku mau ajak teman-teman, yuk, setiap kita tuh punya talenta uniknya masing-masing. Makanya yang penting harus dilakukan adalah cari tahu, gali terus apa sih sebenarnya talenta kita. Aku pernah share di IG ku juga atau di TikTok juga, kalau teman-teman baca, ada yang namanya 5 Clue to Talents, ada yang namanya SAIL, SAIL. Gimana sih cara-caranya, teman-teman bisa cek ya.
untuk ketemu talenta kita masing-masing gimana. Tapi kalau mau cara mudahnya ya teman-teman ambil assessment untuk tahu 5 talenta teratasnya teman-teman tuh apa. Oke, aku lanjut dengan talenta futuristik ini. Kenapa keren banget? Karena pertama, orang ini terinspirasi sama masa depan. Futuristik itu berlawanan dengan salah satu talent juga di Gallup namanya konteks. Kita nanti akan belajar konteks juga teman-teman. Kalau di futuristik itu ngelihatnya masa depan. Tapi kalau di konteks itu ngelihatnya adalah peristiwa masa lalu, kehidupannya yang dulu bisa jadi pembelajaran di masa sekarang. Gitu. Orang talent futuristik kerennya lagi adalah dia memandang jauh ke depan teman-teman. Punya bayangan hal-hal yang bisa ke depannya tuh jadi kenyataan. Dan tentunya menginspirasi orang lain dengan visi-visi yang dia bikin gitu ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah hadir. Aku mau say hello dulu. Terima kasih, aku mau wave dulu ya. Thank you yang udah join. Terima kasih banyak. Hari ini belajar bareng Armenia. Aku sharing tentang talenta futuristik, teman-teman. Oke, ini ngomongin mindset ya. Cara pikir orang futuristik tuh gimana? Pertama, possibility versus limitation. Orang futuristik itu tahu banget segala sesuatu tuh mungkin bisa terjadi, banyak peluang yang akan muncul gitu ya teman-teman ya. Terus bedanya lagi adalah kebanyakan orang itu mikirin masalah hari ini, tapi orang-orang futuristik mikirnya adalah solusi masa depan. Jadi kalau ada masalah, orang tuh kayak udah ngedumel, marah-marah, aduh ribet amat ya gitu ya. Tapi orang dengan talent futuristik itu ngelihat, it's okay ada masalah, gimana caranya supaya ke depan jadi lebih baik. Yuk kita benerin, yuk kita benahi, yuk kita cari solusinya supaya ke depan lebih baik, lebih oke, lebih menyenangkan gitu ya. Kemudian dia punya energi tuh positif teman-teman, dimana dia suka cerita, dia suka memberikan gambaran masa depan itu tuh yang menggugah, masa depan tuh yang yang tidak menakutkan gitu. Kebanyakan orang kan, apalagi zaman sekarang ya, keseringan overthinking. 1 jam lagi aja belum terjadi udah mikirin, aduh nanti gimana ya. Itu akhirnya dia nggak hidup benar-benar presence masa kini. Dia udah ketakutan dengan masa depan gitu ya. Nah, orang dengan talenta futuristik ini, dia itu punya mindset, no, masa depan tuh keren banget, masa depan tuh baik-baik aja, segala sesuatu tuh possible, segala sesuatu tuh nggak ada limitnya, bisa aja jadi hal yang luar biasa baik gitu ya. Kayak tadi orang Mark Zuckerberg lah, atau Elon Musk lah, orang-orang kayak gitu kan yang mungkin sekarang nih diketawain, tapi kalau impiannya, visinya itu jadi kenyataan kan gimana orang nggak applause ya, tepuk tangan kayak keren banget, dan dia bisa berpikir jauh ke depan gitu. So, apalagi ya nih, aku mau share juga ciri-ciri orang dengan talent futuristik tuh gimana. Pertama, visioner. Kedua, inspiratif. Jadi dia punya visi dan semangat yang kuat untuk bawa orang tuh maju ke depan. Kemudian orangnya tuh optimis, kayak tadi aku bilang ya, orang tuh selalu ribet gitu dengan hidupnya masa kini yang kadang banyak masalah, banyak ketakutan, overthinkingnya banyak. Tapi kerennya orang futuristik adalah optimis, karena dia lihat segala sesuatu tuh bisa jadi positif bahkan di tengah tantangan yang ada. Next, yang keempat adalah orangnya strategik teman-teman. Nah, dia kalau punya idenya tuh kan lebih ke masa depan ya. Bagaimana caranya di hari ini dibikinin strateginya supaya ide masa depannya itu tercapai. Itu kerennya ya. Jadi dia udah mikir jauh ke depan, tapi
di breakdown rancangan atau strateginya itu supaya mengarah keberhasilan di masa depannya dia. Terus yang kerennya lagi, storyteller. Orang-orang ini pandai banget cerita, pandai banget mempersuasi orang, memberikan gambaran baik tentang masa depan. Orang kalau nggak pinter cerita, mana mungkin sih karyanya itu bisa di-create, diterima sama orang. Artinya orang futuristik ini ya memang pinter ngomong, pinter storytelling, bisa menceritakan yang dia mau tuh apa gitu teman-teman. Kurang lebih itu. So, aku mau cerita juga, ini balik lagi ke buku Gallup tentang talent ya. Aku mau bacain satu story teman-teman, dimana ini adalah story tentang futuristik. Kita berencana mau liburan ke Eropa tahun depan. Kenapa kita akhirnya memutuskan untuk liburan ke Eropa? Karena si Yuli yang mempengaruhi kita semua. Si Yuli udah ngeliat banyak brosur travel agent, lalu dia tertarik untuk pergi ke Eropa. Tapi dia males kalau pergi sendirian. Nah, disitulah cerita ini dimulai. Sejak dia melihat si brosur-brosur itu ya, setiap kita ketemu pasti si Yuli cerita ke kita, Eropa itu indah banget. Setiap kotanya itu klasik dan punya cerita sendiri. Gue lihat nih di brosur kalau di sana juga banyak bangunan yang keren-keren, bangunan klasik zaman dulu yang pastinya indah. Terus pemandangan alamnya, wah, udah pasti indah ya dan seger banget. Itu cuma ada di Eropa doang loh. Coba kalian bayangin deh, kalau kita berempat jalan-jalan di kota-kota Eropa. Aduh, bayangin gitu ya. Itu akan jadi pengalaman tak terlupakan selama hidup kita. Akhirnya dia buatin rencana perjalanan kita kayak apa, mau kemana, berapa lama, tinggal di hotel mana, naik pesawat apa, dan lain-lainnya. Semua detail dan apa gambarannya bener-bener di-create sama si Yuli ini teman-teman. Akhirnya kita semua jadi pengen, ini belum berangkat ya, baru pengen berangkat tahun depan. Nah ini kerennya talent futuristik teman-teman, dimana dia tuh bisa membayangkan, memberikan vision, gambaran bahwa Eropa tuh indah banget. Kota-kotanya bagus, udaranya seger, pemandangannya cantik. Terus dia terus sharing, dia terus telling, dia terus story ke teman-temannya tiap kali ketemu. Ya gimana nggak akhirnya teman-temannya berencana liburan ya. Nah, aku mau kasih tahu tanda-tanda orang ini punya talent futuristik tuh apa? Pertama, dia sering banget ngomong gini, bayangin deh kalau nanti, ulang ya, dia sering banget ngomongin bayangin deh kalau nanti. Jadi kalimatnya pun itu menggambarkan orang-orang yang punya vision. Kalau kita lihat ke depan gitu, kalau kita bayangkan, kalau kita menerawang, jadi kalimat-kalimatnya tuh bener-bener kalau kita belajar kinestetik, audio, visual gitu ya, itu kan ada tuh materi pembelajaran tentang itu. Orang-orang belajar dengan apa sih? Orang kalau belajarnya dengan visualisasi, visual gitu ya, itu selalu menggunakan kata-kata yang bayangin, lihat, menerawang, membayangkan, dan lain sebagainya. Nah, orang talent futuristik ini, dia tuh punya gambaran visi ke depan, tapi sebenarnya dia nggak terlalu detail. Jadi dia udah tahu sih ke depan mau gimana-gimana, tapi belum terlalu mendetailkan. Makanya tipsnya untuk orang futuristik, kalau dia tahu nih 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan mau ngapain, yang harus dilakukan menuliskan visinya, rencananya itu dengan sekonkret mungkin supaya jadinya detail. Next,
segala sesuatu itu direncanakan bukan jangka pendek, tapi jangkanya tuh jangka panjang, teman-teman. Kemudian bosen sama rutinitas, apalagi kalau rutinitasnya itu nggak punya arah tujuan masa depan ya. Makanya orang dengan talent futuristic ini sangat suka sekali dengan hal-hal baru, hal-hal yang menantang gitu ya, dan membuat dia tuh arahnya maju ke depan. Dia seneng hal yang kayak gitu. Tapi kebanyakan orang bilangnya talent futuristic itu doyan ngayal, dreamer, tukang mimpi gitu ya. Kayak nggak mungkin, kayak orang banyak yang bilang dia bobo aja lah lagi, tidur lagi, mimpi yang indah, karena belum tentu kejadian. Nah itu kalau dilingkupi sama orang-orang yang nggak support ya, akan dibilangnya dreamer, tukang ngayal, tukang mimpi. Tapi positifnya kalau dikelilingi teman-teman atau support system yang mendukung, berarti dia dibilangnya visioner, dia dibilangnya tuh bisa melihat masa depan gitu. Nah kita mau belajar lagi. Thank you yang udah join malam hari ini, terima kasih banyak yang udah dengerin, thank you ya. Lanjut ya, dimana kita akan belajar hal-hal yang cenderung positif sama hal-hal yang negatif dari talent futuristic ini. Tapi sebelum bahas itu, untuk futuristikku sendiri, ini pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Aku pernah ikut satu meeting besar, meeting tahunan, dimana ada satu kartu yang akhirnya membuka aku untuk melakukan refleksi diri, teman-teman. Pertanyaannya spesifik banget. Siapa kamu di 5 tahun mendatang? Pertanyaannya kayak gitu, dan aku udah langsung bisa describe. Itu kurang lebih tahun 2022, 2023, aku lupa itu tahun berapa gitu ya. Aku udah bisa detailin aku tuh sebenarnya mau jadi apa, mau jadi siapa gitu ya. Aku jelasin, aku nulis, terus ketika waktunya presentasi, aku ceritain gitu ya, aku maunya apa, 5 tahun ke depan aku jadi pribadi yang seperti apa. Sampai akhirnya satu leaderku juga ngedorong, you can do it Armen, kamu pasti bisa gitu. Nah dari situ akhirnya aku mengucap syukur banget, apa yang aku tulis, apa yang aku katakan itu jadi kenyataan, teman-teman. Dan gak butuh waktu 5 tahun, apa yang aku visualisasikan waktu itu, aku ceritakan dalam tulisan, aku presentasikan, Tuhan bikin segala sesuatunya mungkin. Itu benar-benar orang dengan talent futuristic aja tuh yang tahu beberapa tahun ke depan dia mau jadi apa. Dan kalau digabung dengan doa gitu ya, aku yakin, aku percaya semuanya tuh pasti bisa tercapai. So, aku mau bahas balik lagi, apa yang sisi yang positif dari talent futuristic ini. Yang pertama, yaitu pembawa arah dan inspirasi. Jadi teman-teman, kalau orang dengan talent ini, dia tuh tahu banget ke depan tuh mesti ngapain. Makanya dia juga udah pikirin tuh resiko yang mungkin terjadi apa, antisipasinya gimana. Dia udah bikin langkah-langkah jauh ke depan. Ketika orang hidupnya di saat ini ya, dia udah bisa tahu ke depan tuh harus ngapain gitu. Orang dengan talent ini juga inovatif. Dia tuh punya cara-cara yang beragam untuk bisa create sesuatu jadi hal yang luar biasa gitu. Punya ide-ide yang brilian, punya ide-ide baru. Terus kerennya lagi, dia tuh selalu membawa terobosan. Kebanyakan kalau orang takut gitu ya untuk coba hal yang baru, untuk hal yang gak lazim, untuk hal yang dianggap nyeleneh. Tapi orang dengan talent futuristic ini tuh, dia tuh gampang dobrak, sehingga akhirnya orang tuh percaya gak ada yang gak mungkin gitu. Tuh, kerennya itu. Terus, apalagi nih?
yang perlu di hati-hatikan gitu ya. Negatifnya apa? Pertama, saking melihatnya masa depan, kadang dia lupa sama hari ini. Dia fokusnya tuh di masa depan aja. Dia lupa di hari ini juga perlu banyak hal yang dikerjain gitu loh teman-teman. Terus kadang sulit juga ngikutin visi orang futuristik ini karena visinya jauh ke depan. Ya kayak tadi contoh Elon Musk ya. Ya mau eksplorasi mengeksplor Mars gitu ya. Ya kita juga dari kecil tahu, dari zaman dulu ya. Tahu ada yang namanya planet Mars gitu loh. Tapi gimana gitu? Kan masih mikirnya yang sekarang aja nih, orang di dunia aja masih banyak yang berantem, perang-perangan. Ini loh dia mikirnya tuh jauh ke depan. Nah, itu berarti kan bisa dibilang tuh beberapa puluh tahun mendatang ya teman-teman ya. Nah kadang orang tuh yang barengan sama dia tuh kadang susah ngikutin ritmenya gitu. Yang sekarang ini masih ada di sini, dia udah lari cepet banget, udah kayak berasa lari sprint gitu ya. Terus negatifnya lagi kadang tuh terlalu ngawang dan gak realistis. Nah ini juga perlu tips-tips, perlu cara-cara supaya nggak akhirnya lupa sama hari ini, terlalu memikirkan jauh ke depan, atau terlalu ngawang dan gak realistis. Caranya gimana? Pertama, yang kayak tadi aku bilang, selalu tulis visi temen-temen yang punya talent futuristik ini 5-10 tahun tuh kayak gimana. Mungkin kalau sekarang nulisnya belum detail, it's okay, balik lagi satu hari nanti, tulis lagi. Setiap kali dapat ide, insight apapun, dapat vision dari Tuhan, dapat gambaran ke depan mau ngapain, tulis aja. Teman-teman, aku amazed banget ya, hari Minggu yang lalu saat kumpul sama anak-anak remaja di gereja, aku tuh tanya ke mereka, kalian tuh kalau besar mau ngapain sih? Kalian punya cita-cita, kalian punya harapan tuh gimana? Gila, ini keren banget jawaban anak SD, anak SMP. Kak, aku tuh pengen ya jadi content creator yang setiap idenya itu, konten-konten yang dibahas tuh hikmatnya, visinya, arahannya tuh dari Tuhan. Aduh, anak kecil loh bisa jawab kayak gitu. Ada yang bilang lagi gini, Kak, aku tuh pengen banget sukses, followerku banyak, terkenal, aku bisa jadi penyanyi yang orang tuh tahu siapa aku. Wah, oke, baik gitu ya. Punya vision ke depannya keren ya. Ada juga, Kak, aku punya keinginan untuk ngedesain. Aku tuh suka gambar, suka bikin pola, bikin dress. Aku pengen tuh. Terus aku tantang, mau nggak suatu hari nanti hasil rancanganmu tuh nggak cuma terkenal di Indonesia, tapi juga ke mancanegara, ke luar negeri. Mau banget Kak gitu. Sampai satu lagi ada yang bilang gini, ini teman yang udah agak besar ya, Kak, aku kayaknya nggak mau hidup lama-lama di Jakarta deh, terlalu sumpek, terlalu capek, aku pengen ke Nusa Tenggara, dia bilang gitu. Why? Kenapa Nusa Tenggara? Bagus banget pemandangannya. Dan aku di sana pengen bikin shelter buat hewan-hewan liar, buat hewan-hewan yang ada di sana supaya hewan-hewannya terlindungi. Aduh, udah mikirin kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku tuh juga punya vision ya. Aku duduk diem. Ini ya, visi ini tuh udah, karena aku punya talent futuristik juga ya teman-teman ya. Aku pengen banget create satu daerah, satu wilayah. Aku belum pernah ke ini sih, Disneyland sih. Tapi aku tahu aku pengen bikin Disneyland di Indonesia yang lebih punya kearifan lokal. Aku pengen banget. Kenapa pengen punya itu? Karena aku seneng banget, aku punya konsep di pikiran aku tuh kalau keluarga tuh penting. Nah, kalau keluarga itu bisa nyatu dengan bermain bersama di satu lokasi yang sama dengan penuh sukacita, dengan ada kebahagiaan, aku pengen create tempat itu. Dimana papa, mama, bapak, ibu, anak-anak itu bisa main bareng,
Aku punya ada lahannya, di sana bisa ada homestay-nya, bisa bercocok tanam, bisa main ke pantai, bisa touring yang kayak gitu teman-teman, bisa ngelakuin berbagai kegiatan experiential learning. Aduh, itu impianku banget gitu ya. So apa yang aku harapkan itu masih aku cita-citakan, belum di breakdown lebih lanjut. Tapi teman-teman, makanya pentingnya orang dengan talent futuristic menuliskan visi 5-10 tahun ke depan. Itu adalah apa yang kita tulis, itu kita curahkan dari isi kepala, isi hati kita ya. Itu pasti mungkin terjadi. Ada amin ya. Aku percaya banget. Terus selalu orang dengan talent futuristic ini baiknya adalah dia selalu lakukan yang namanya storytelling. Ceritain impianmu tuh apa, biar orang tuh denger. Tahu nggak kenapa ini kejadian di aku teman-teman ya? Aku lupa ya, bulan Maret, bulan April gitu ya. Aku tuh udah bilang gitu loh, setiap tahun Armenia akan bikin buku. Dan aku juga tulisin itu dalam goal pribadi aku ya teman-teman ya. Apa yang kita tuliskan, apa yang kita ucapkan, itu tuh didengar orang. Itu yang membuat kita punya drive, punya dorongan untuk melakukan hal itu. Pada saat aku ngomong itu teman-teman, aku punya buku di tahun ini 2025, itu aku belum nulis buku. Aku belum, udah kepikiran mau cerita apa, tapi belum ada waktu untuk beneran nulis gitu ya. Tapi apa yang kita tulis, yang tadi yang aku bilang goal Armenia punya buku di tahun 2025, itu udah aku tulis. Terus aku ucapkan juga gitu ya, sehingga orang-orang tuh pada dengar. Aku udah mulai storytelling nih, udah mulai cerita. Dan ketika apa yang aku ucapkan itu terjadi, orang kan akan jadi trust ya sama kita. Orang akan beneran percaya apa yang kita ucapkan itu yang dilakukan. Nah, so teman-teman, ini dia. Di bulan Maret atau April, Juni gitu ya, aku selalu ngomong, aku akan launching buku, tungguin ya. Sebelum akhir tahun, aku bilang, kalau nggak September, Oktober bukunya jadi. Bener, September bukunya selesai aku bikin, padahal ada males-malesnya gitu ya. Aduh, lelah gitu. Tapi aku punya komitmen, karena aku punya gambaran ke depan. Buku yang aku tulis ini bisa jadi berkat buat banyak orang. So, bukunya akan launching besok teman-teman. Jadi aku mengucap syukur banget, apa yang kita tulis, apa yang kita ceritain, apa yang selalu kita doakan, impikan, harapkan bisa terjadi gitu loh. Yang ketiga, selalu buat yang namanya strategi, rencana, dan lakukan inovasi. Kenapa ini penting buat talent futuristic? Karena pertama, supaya nggak ngawang-ngawang, supaya nggak dibilang nggak realistis gitu ya. Dia harus membreakdown rencananya, strateginya dengan sekonkret mungkin. Dia harus jalanin, di bulan ini bikin apa ya, di bulan depan ngapain ya, 1 tahun lagi mau dapetin apa ya. Harus punya gambarannya itu, sehingga akhirnya membuat orang futuristik itu mau terus lakukan inovasi, lakukan perubahan, lakukan gebrakan, lakukan hal-hal yang menggugah gitu ya. Yang orang lain tuh ngerasa amazed banget sama talent ini, talent yang kita punya ini gitu. Yang keempat, jangan lupa kita juga harus ketemu sama orang-orang yang realistis. Kenapa? Supaya mimpi kita, impian kita, masa depan yang belum terjadi itu dibantuin sama orang-orang yang juga berpikir realistis. Kalau kita pikirannya imajinasi, boleh tuh imajinasinya dibantu sama tim, sama teman-teman yang
bisa bantuin breakdown cara-cara kesananya tuh gimana gitu. Jadi storytelling lah, berceritalah, ketemulah, networking lah sama orang-orang, ceritain impian kita, masa depan kita, harapan kita. Sampai akhirnya orang lain juga akan bantu merealisasikan impian kita. Kenapa poin keempat ini penting, teman-teman? Tapi yang harus kita lakukan adalah tadi, telling story dulu, storytelling, cerita dulu. Karena pertanyaan pada saat aku meeting 2-3 tahunan yang lalu, itu kan aku presentasiin ya, dan banyak orang yang denger, dan orang-orang yang tertarik sama impian dan cita-citaku itu orang-orang yang realistis mau bantuin aku. Jadi ketemulah sama orang-orang yang bisa membawa impian kita itu juga jadi kenyataan. Ketemu sama orang-orang yang realistis. Dan yang kelima, pakai talent futuristik kita ini dengan tujuan mulianya adalah untuk menginspirasi. Itu teman-teman. Jadi aku percaya ke depan itu, kalau kita punya harapan, punya impian, punya cita-cita, kalau itu memang tujuannya mulia, higher purpose gitu ya, tujuannya itu masa depan yang lebih baik, aku yakin, aku percaya orang-orang akan banyak yang dukung, orang-orang banyak akan bantu doakan, sehingga mimpi itu gak ada yang gak mungkin. Tuhan pasti juga jawab apa yang menjadi impian kita, teman-teman. So, ada lagi nggak? Nih, aku mau tanya teman-teman, thank you yang sudah join malam hari ini, terima kasih. Hari ini kita belajar talent futuristik. Minggu depan kita juga akan belajar satu talent yang lain, yaitu talent communication. Ini talenta yang juga keren banget, dimana orang-orang dengan talent communication, dia punya cara yang hebat, yaitu mempersuasi orang lain dengan kata-katanya. Jadi minggu depan kita akan bahas talent ini dengan tema Speak to Inspire. Jadi hari ini cukup dengan talent futuristik, teman-teman tungguin ya minggu depan. Belajar bareng Armenia tiap Jumat jam 19.30. Aku akan terus sharing talent-talent 34 dari Gallup, teman-teman. So, buat teman-teman juga yang tertarik mau tahu apa sih talenta aku, teman-teman bisa ikut assessment, bisa WA, bisa DM aku, Armen mau dong dibantuin. Nanti aku juga akan bacain hasil talentnya teman-teman lewat sesi coaching one on one, bisa online, bisa offline. Terus aku juga punya training sepanjang tahun ini tentang growth with your strengths. Gimana teman-teman bisa bertumbuh hebat, bertumbuh luar biasa, bertumbuh maksimal dengan strengths yang teman-teman punya. Dan ini juga karyaku yang ketiga, buku Becoming a Super Coach. Salah satunya juga di salah satu bab ini ngomongin tentang strengths dengan coaching. Fokus dengan strengths, ketemu kelebihan diri kita, ketemu kekuatan diri kita, karena itu yang akan membuat kita sukses ke depan. Kita bisa jadi versi terbaik diri kita ketika kita benar-benar kenal siapa sih aku ini. Gitu teman-teman. So, terima kasih. See you next week. Semoga kiranya sesi live hari ini jadi berkat buat kita semuanya ya. Biar Armenia terus menginspirasi dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan pengalaman yang aku punya. Oke, bye-bye. Thank you semuanya. Terima kasih yang udah join. Thank you. Aku close dulu ya.